600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad? Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tivila Aski KBS, semoga dalam rahmat Allah Azza wa Jal dan dalam keadaan sehat ya. Baik, yang sedang menonton tayangan ini dalam waktu sholat maka segerakanlah sholat. Jadi gini sobat, ada cuplikan nih yang menarik ya. Ilmu yang diberikan oleh Ustadz Kenama. Beliau adalah seorang mualaf dari kisah mualaf, yaitu akun YouTube Ipung Patria yang membahas nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam Bible sudah ada 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Dan sampai yang ketika membahas ini ada salah satu ustadz yang baru mengetahui tentang hal itu, beliau menangis. Baik, langsung disimak cuplikannya. Yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe ya. Dalam hal ini langsung saja kami akan uji kesaktian dari Ustadz Kainama. Yakni langsung saja nanti TikTok memberikan pertanyaan. Satu pertanyaan awal yakni, apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, Iqra. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12. Nggak usah pakai pasalnya. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad? Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, sebentar Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Mana Qori? Ya, itu nubuat ya sama senang. Ya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Ada di Yesaya. Ada. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Subhanallah. Demikian Ustaz. Ya. Kesimpulan, berarti Nabi Muhammad buta huruf atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang dibilang Umi itu adalah beliau dibukakan tulisan surgawi. Iqra itu membaca, bukan membaca huruf-huruf yang dikenal di pada saat itu. Ya. Ketika diperhadapkan dengan ayat-ayat surgawi yang diturunkan, yang untuk selanjutnya menjadi Al-Quranul Karim, saya bilang pada saat itu Ustadz Ipung bahwa Rasulullah tidak bisa membaca. Bukan berarti beliau tidak bisa membaca huruf, tidak. Itu membaca alam raya. Siapa yang sanggup membaca alam raya? Iqra katanya. Bahkan di Bible Yesaya itu di dalam bahasa Ibraninya kara. Ibraninya, Hebrunya bilang kara, baca.
Dan dia bilang saya tidak bisa membaca. Itu karena apa? Karena terlalu luas sekali. Nah, di dalam perjalanan waktu, firman Allah yang dari Jibril sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam itu untuk selanjutnya menjadi Al-Qur'anul Karim. Apakah Rasulullah bisa membaca dan menulis huruf Arab? Tidak. Kenapa? Karena huruf tersebut ada di dalam Al-Qur'anul Karim, firman Allah yang suci, agar nyata bahwa Rasulullah tidak punya andil sedikit pun di dalam penulisan Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud ummi itu tidak bisa membaca menulis tadi, Ustaz. Iya. Saya maksud. Iya. Lalu saya bilang, dia bisa membaca dan menulis? Bisa. Sebetulnya bisa. Kalau untuk pengetahuan duniawi, huruf duniawi, beliau itu cerdas, IQ-nya mungkin di atas 150. Apa susahnya dia belajar huruf-huruf dari para sahabat? Dan dia menjaringnya, sehingga dia bertanya, siapa yang bisa menulis dan membaca? Itu yang terpenting bagiku. Rasulullah pernah berkata demikian. Bisa nggak dia? Bisa. Tapi kenapa? Saya mengimani bahwa Rasulullah itu buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan kemuliaan Allah. Huruf-huruf dalam Al-Quran itu kemuliaan Allah. Kalau huruf-huruf dalam Al-Quran, dalam tulisan Arab lain, dengan mudah Rasulullah baca itu. Tapi kenapa tidak terjadi hal sedemikian? Supaya nyata bahwa Nabi Allah Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad SAW tidak punya andil sedikit pun. Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal. Beliau hafal. Dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Untuk menjaga keagungan dari Al-Quranul Karim, yang benar yang mana? Ustaz kita tadi bilang buta huruf tidak. tidak buta huruf. Kok sekarang tidak bisa membaca? Tidak bisa membaca lah. Karena yang saya bilang tidak buta huruf itu huruf-huruf yang dari Allah. Kan beliau hafal. Beliau buta nggak tentang hal itu? Tidak. Gini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kalau begitu turun itu, kalau seumpamanya di dalam kertas Al-Quran itu berupa huruf bukan? Itu berupa huruf bukan? Tidak. Nah. Al-Quran. Iqra bismi bukan berupa huruf. Enggak, maksudnya yang turun firman. Tapi ketika itu jadi Al-Quran, itu jadi huruf. Iya. Allah, Jibril, Rasulullah. Yang menyampaikan untuk jadi tulisan siapa? Rasulullah. Beliau mengucapkan Iqra. Beliau buta tentang hal itu. Kalau dia buta, dia nggak bisa ucapkan. Apa yang diucapkan itu jadi huruf. Rasulullah tidak buta huruf, tapi tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa? Untuk keagungan Al-Quranul Karim tidak ada sedikit pun, setitik pun yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya begitu? Buta huruf? Tidak. Kenapa? Orang yang diomongin jadi huruf kok. Ngerti gak sih? Allah, Jibril, Rasulullah. Rasulullah berbicara kepada sahabat yang menuliskannya. Ucapan itu jadi huruf. Dia buta nggak? Ya enggak lah, orang dia yang ngomong. Gimana sih? Bagaimana dia buta? Orang dia yang ngomong. Setiap kata itu jadi huruf. Dia nggak buta. Orang dia yang ngomong. Gimana dia buta? Kalau dia buta, dia nggak ngomong. Dia nggak hafal. Setiap ucapan beliau justru jadi huruf. Begitu. Ucapan beliau jadi huruf. Kalau buat saya pribadi kayak nama, beliau tidak buta huruf. Kenapa? Beliau yang membuat jadi ada itu huruf. Kalau beliau nggak ucapan, nggak ada itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu dituliskan oleh para sahabat Rasulullah yang mulia. Kenapa beliau tetap tidak maksudnya mengamarkan mengamarkan itu apa? Memberikan kepada sahabat untuk menulis supaya nyata dan jelas bahwa beliau ummi. Beliau tidak bisa membaca dan menulis, agar nyata keagungan Allah. Tidak ada tendensi beliau untuk mengacak-acak firman Allah. Aku tidak bisa membaca dan menulis. Seperti tertulis dalam Yesaya, aku tidak bisa membaca. Artinya supaya tidak ada campur tangan. Tidak ada campur tangan dari Rasulullah. Demikian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Ustaz Ahmad Kainama di channel akun Ipung Patria bermanfaat, dan saling mendoakan untuk para mu'alaf tetap istiqomah di dalam Islamnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jazakumullah khairan katsir. Barakallah.